Salam Bapak Ibu dan Jemaat Tuhan GMI Anugerah Medan nomor 9. Doa dan harapan kami kiranya Bapak Ibu dan Jemaat Tuhan di dalam penyertaan dan sukacita daripada Tuhan. Baik Bapak Ibu dan Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan memasuki ibadah minggu pada saat ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 7, Bimbing Kami Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala hormat, puji dan syukur kami sampaikan kepadamu Bapa di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Allah yang baik. 1 minggu telah kami jalani kehidupan kami, Engkau tetap menjaga, memelihara, bahkan menyertai kehidupan kami. Seluruh jemaat Tuhan GMI Anugerah yang kami cintai ini. Pada saat ini ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur dalam segala hal, atas segala anugerah dan berkat yang telah Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Walaupun pada saat ini dalam situasi virus COVID-19, di mana kami harus memuji dan memuliakan nama Tuhan seluruh jemaat-Mu, di rumahnya masing-masing, melalui ibadah live streaming ini, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Doa kami kiranya Engkau memberkati seluruh ibadah dari awal sampai akhirnya, dan hamba Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan dan firman Tuhan yang akan disampaikan, biarlah menjadi berkat, sukacita, pengharapan, dan kekuatan yang baru di tengah-tengah jemaat-Mu, di tengah-tengah situasi yang kami hadapi pada saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau Allah yang baik. Inilah doa dan permohonan kami, dalam satu nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 272, Di Malam yang Gelap. Di malam yang gelap, Yesus terbaring, menanti mereka fajar terang. Bangkitlah Dia megah, kuasa iblis patah menyerah. Allah maut
sudah dikalahkannya. Ia hidup dan berkuasa selamanya. Telah menang, Kristus bangkit dan menang. Maut dan iblis pun tidak berdaya menahan Tuhanku sang penebus. Bangkitlah Dia megah, kuasa iblis patah menyerah. Allah maut sudah dikalahkannya. Dia hidup dan berkuasa selamanya. Telah menang, Kristus bangkit dan menang. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang terkasih, kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau hidup di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita bersaat teduh, mengucap syukur atas pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita yang tertulis dari 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan
pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Warta jemaat bagi kita pada hari ini, Minggu tanggal 19 April 2020. Bapak Ibu, mari kita baca di buletin kita masing-masing. Untuk pelayanan kebaktian Minggu tanggal 19 dan 26 April 2020 live streaming bisa kita baca di buletin kita masing-masing. Jemaat yang berulang tahun mulai tanggal 13 sampai 19 April 2020 bisa kita baca di buletin kita masing-masing. Dan pembacaan Alkitab sepekan bisa kita baca di buletin kita masing-masing. Berita duka cita, telah meninggal dunia Ibu Miliana Sitorus, ibunda dari Bapak Washington Manurung Boru Sitorus, Sektor 7, pada tanggal 9 April 2020 dan telah dikebumikan pada tanggal 10 April 2020 di Porsea. Tutup usia 88 tahun. Roh Kudus menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Persembahan kebaktian Minggu Keluarga, Malam Pasion, Jumat Agung Paskah, dan perpuluhan dapat diberikan dengan cara yang pertama, menyimpannya untuk sementara, lalu menyerahkannya langsung ke kantor gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu, pukul 9 sampai 4 sore. Yang kedua, bisa ditransfer ke rekening gereja atas nama Leli Novelia Purba, BCA nomor 3491387350. Yang ketiga, apabila diperlukan bantuan untuk menjemput persembahan ke rumah masing-masing, dapat menghubungi WA Bendara Gereja seperti yang tertulis di buletin kita, atau WA Sekretaris Gereja. Ada juga yang tertulis di buletin kita, dan pegawai gereja kita siap untuk menjemputnya. Selanjutnya untuk kebaktian minggu depan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk kebaktian minggu depan tanggal 26 April 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing, live streaming di gereja satu gelombang saja, yaitu pukul 9 pagi, versi himnal. Jemaat disilakan membuka laman Facebook GMI Anugerah Medan. Kedua, kantor gereja tetap buka setiap hari, yaitu hari Selasa sampai hari Sabtu, pukul 9 sampai pukul 4 sore. Dan para pekerja gereja masuk seperti biasa. Selanjutnya untuk menyikapi penyebaran wabah virus COVID-19, doa dan harapan kita, semoga belas kasihan Tuhan melindungi dan memelihara kita semua. Menyikapi berita wabah virus COVID-19 yang menimbulkan kepanikan sebagian masyarakat dunia dan Indonesia, maka diharapkan kepada kita semua agar berhikmat dan ora et labora, supaya yang pertama, tetap tenang sambil kita menyebarkan pengharapan bagi sesama akan kuasa pertolongan dan mukjizat Tuhan bagi umatnya. Yang kedua, kita berdoa kepada Tuhan serta mengandalkan kuasa kasih dan berkat campur tangannya agar virus COVID-19 dapat segera diatasi. Yang ketiga, menjaga kesehatan dengan baik, istirahat yang cukup, menjaga kebersihan dan pola hidup yang sehat, agar imun tubuh kita tetap kuat dan terhindar dari virus serta penyakit. Yang keempat,
Tetap menjaga tata krama, physical distancing saat bertemu dengan sahabat atau siapapun. Yang kelima, sampaikan salam dengan senyuman dan salam sehati tanpa berjabat tangan. Yang ketujuh, apabila ada di antara jemaat yang baru pulang dari luar negeri, dianjurkan memeriksakan diri ke klinik atau rumah sakit terdekat. Tuhan kiranya melindungi kita semua dari pimpinan jemaat Gemi Anugerah Pendeta Danieli Lase Emin. Untuk persembahan mulai tanggal 6 sampai 12 April 2020, persembahan kebaktian Jumat Agung, kebaktian Paskah keluarga, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, serta laporan keuangan gereja kita bulan Maret 2020 bisa kita baca dan kita lihat di buletin kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk memberi yang terbaik melalui persembahan kita. Sebagai nas persembahan bagi kita dari Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25, demikian firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita bernyanyi memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 267, Bersukaria. Bersukaria, Juru Selamat datang. Mari lihat salibnya dan kuburannya. Puji Dia Juru Selamat, puji Dia Yesus, puji Dia Juru Selamat, telah bangkit Dia. Bersukaria, domba yang dibunuh menang atas maut dan tetap hidup. Puji Dia Juru Selamat, puji Dia Yesus, puji Dia Juru Selamat, telah bangkit Dia. Salam jemaat yang diberkati Tuhan. Saya mau bernyanyi untuk menguatkan, meneguhkan, karena dengan lagu Tuhan juga berbicara, memberikan terapi untuk mengatasi segala kebosanan. Semoga lagu ini jadi berkat. Yesus, ku datang, naikkan doaku, dengarkan
surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapa-Ku yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Firman-Mu telah memberikan pengertian dan pemahaman kepada kami bahwa hanya Yesus, Allah, Bapa pencipta langit dan bumi. Alkitab telah menuliskan itu melalui para nabi yang sudah Tuhan ilhamkan, sehingga mereka menuliskannya dan kami bisa membacanya. Firman yang tetap memiliki nilai dan makna tinggi sampai selama-lamanya, dan itu boleh diingat oleh semua orang-orang yang percaya kepada Yesus. Alkitab juga berkata kepada kami untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Bukan hanya dalam segala hal, tapi juga dalam segala sesuatu. Bukan hanya ketika senang, bahagia, tapi juga ketika ada masalah, sakit, bahkan juga terkapar. Bapa di surga, ada makna yang Tuhan harapkan, bahwa ketika banyak kesulitan lebih mendominan dalam kehidupan kami, itulah cara Tuhan untuk mendidik kami. Kami jadi rajin berdoa walaupun harus dipaksa dengan cara atau melalui masalah, melalui cobaan, atau melalui penderitaan. Biarlah anak-anak Tuhan tetap mengimani untuk selalu bersyukur dalam segala hal dan dalam segala sesuatu. Walaupun juga ibadah dan seluruh kegiatan kami hanya kami lakukan di rumah kami masing-masing. Terpujilah Tuhan bila hari ini dalam situasi ini pun anak-anak Tuhan, jemaat-Mu masih beribadah, bahkan selalu ingat dan punya kerinduan yang besar untuk tetap beribadah. Walaupun saat ini harus di rumahnya, mereka merindukan rumah Tuhan yang sesungguhnya. Mereka merindukan pertemuan dengan saudara seiman. Mereka merindukan suasana kebersamaan seperti sebelumnya. Biarlah saat ini itu bisa menjadi satu terapi untuk mengusir segala kejenuhan dan kebosanan mereka. Dengan membayangkan suasana sebelum virus corona ini mewabah di seluruh dunia. Supaya mereka melupakan virus ini dan tidak lebih besar perhatian mereka kepada virus ini. Selama mereka menjadi warga yang tertib, mereka menjadi warga yang teratur dengan mengikuti himbauan yang sudah diberikan oleh pemerintah, bahkan juga yang tetap diwartakan di dalam gerejamu. Mereka boleh membaca poin demi poin himbauan dan harapan, supaya pribadi jiwa kami dan juga keluarga kami selamat ketika kami belajar untuk betah
dan bertahan di rumah kami. Biarlah Tuhan berikan pengasihan-Mu kepada mereka yang selalu setia untuk beribadah kepada Tuhan. Kami juga mau bersyukur dan berdoa supaya anak-anak Tuhan, jemaat anugerah, bahkan mereka-mereka yang ambil bagian dalam pelayanan gereja, Tuhan kiranya tetap menganugerahkan kesehatan itu kepada mereka, dijauhkan dari virus ini, bahkan dijauhkan dari segala sakit yang mengganggu. Bila pada saat ini ada gangguan-gangguan kecil yang mereka alami oleh karena perubahan cuaca dan juga oleh karena perubahan-perubahan lainnya, Tuhan berikanlah mereka semangat untuk boleh cepat sembuh dengan menjaga kesehatan, bahkan juga dengan mengkonsumsi vitamin dan juga mengikuti pola yang sudah dianjurkan. Biarlah mereka dipulihkan dan diberikan kesembuhan. Perhatian dan dukungan keluarga secara khusus bisa menjadi jalan kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, mereka-mereka juga yang sudah sakit oleh karena sakit menahun. Biarlah dalam situasi ini pun mereka tetap bisa bersyukur. Mereka masih bisa beribadah secara live. Mereka yang selama ini terbatas oleh karena fisik tidak bisa datang beribadah kepada Tuhan. Tapi dengan secara live ini mereka bisa duduk dan ikut bersama-sama bernyanyi, berdoa, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah jemaat Tuhan, baik yang sehat maupun yang sakit, yang tetap memiliki kerinduan untuk datang kepadamu, beribadah dan berdoa secara pribadi, bahkan keluarga mereka kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mensyukuri kalau dalam situasi ini setiap orang tua kembali kepada perannya. Selama ini mungkin lebih banyak menggantungkan anak-anaknya pada guru dan juga guru les. Namun dalam situasi ini beberapa minggu ini kami dipaksa untuk menjadi guru bagi anak-anak kami. Walaupun mereka belajar secara online melalui WA dari orang tuanya, dari setiap guru bidang studi sesuai dengan jenjang pendidikannya. Namun orang tua juga dituntut untuk mendampingi, bahkan juga mengingatkan kepada mereka. Kami diingatkan untuk kembali kepada zaman dulu sebelum situasi seperti ini ada. Ini juga menjadi jalan dari Tuhan, supaya setiap keluarga menjadi akrab dan harmonis kembali. Masing-masing keluar dari keegoannya untuk memperhatikan apa dari anak kecil bahkan juga sampai anak besar, untuk mendampingi mereka di dalam pembelajaran. Kami sadari banyak orang tua yang diuji kesabarannya, mereka menjadi marah bahkan juga memuncak emosinya. Tuhan tolonglah kami untuk boleh ingat bahwa anak-anak yang Tuhan anugerahkan itu adalah berkat. Ajarilah kami untuk bisa memahami mereka sesuai dengan dunia dan zamannya, dengan tetap terus mendisiplinkan mereka, bahkan juga menertibkan mereka, bahwa pendidikan dengan memberikan pengertian dalam situasi ini untuk tetap belajar di rumahnya, mengerjakan apa yang sudah diberikan oleh gurunya masing-masing. Biarlah anak-anak jemaat-Mu tetap menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang bertanggung jawab dan juga anak-anak yang punya masa depan, sekalipun mereka harus menjalaninya dengan situasi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami akui untuk segala upaya dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan social distancing, bahkan juga pembatasan sosial besar-besaran, bahkan juga untuk melarang sebagian besar anak-anak ataupun warga yang ingin mudik. Tuhan Yesus berkatilah mereka yang patuh untuk mereka tidak menularkan virus itu ke kampung halamannya masing-masing. Dan ampunilah orang-orang yang degil, orang-orang yang bebal, orang-orang yang sulit untuk dikoreksi. Supaya mereka tidak menjadi celaka, bahkan keluarga mereka pun hanya karena memaksakan diri untuk pulang kampung. Tuhan, kami sadar segala sesuatu di bawah kendali bumi ini ada waktunya. Mungkin saat ini bagi kami bersama memberikan waktu penuh perhatian kepada keluarga. Kedepannya ketika virus ini berlalu, kami pun masih bisa punya kesempatan untuk bertemu dengan keluarga kami yang lain. Tuhan tolonglah kami untuk menjadi orang yang tertib, orang yang patuh pada peraturan perintah. Supaya kami boleh selalu sehat, kami masih bisa bertemu, baik hamba-hamba Tuhan di tempat ini maupun jemaat-Mu. Supaya tidak ada kabar buruk yang boleh kami dengar hanya oleh karena kedegilan kami.
memaksakan diri untuk keluar rumah demi sesuatu yang tidak terlalu penting. Kami sadari dan kami syukuri untuk orang-orang yang juga sangat bijaksana. Bila berbelanja hanya 1 kali dalam 1 minggu, bahkan juga bila tidak ada hal-hal yang sangat mendesak yang berkaitan dengan kesehatan, mereka berusaha untuk melawan kebosanan dengan melakukan apa yang bisa menjadi aktivitas mereka di rumah. Dengan membaca, dengan mendengarkan musik, atau mungkin dengan membuka-buka album dalam rumah mereka, atau juga saling bercerita antara pasangan suami istri atau orang tua dengan anak. Supaya itu juga menjadi satu momen yang penting yang boleh kami kenang ketika nanti kami kembali kepada penciptanya. Tuhan Yesus, biarlah percakapan kami bukan hanya membahas virus corona. Kami boleh mempercakapkan hal-hal yang berkenan, hal-hal yang mendukung demi pelayanan gereja Tuhan. Dan kami syukuri kalau dalam situasi ini, jemaat-jemaat Tuhan juga diuji kesetiaannya untuk memberikan yang terbaik. Anak-anak mereka pun ikut dilibatkan di dalam pemberian yang terbaik ini. Kami sadari bukan oleh karena kelebihan mereka ataupun karena kekurangan mereka, tapi karena mereka menyadari anugerah Tuhan yang luar biasa yang mereka rasakan. Sehingga mereka tidak ada memperhitungkan untung dan rugi atau tidak memperhitungkan berdasarkan jumlah keluarga, tapi oleh karena kesempatan masih hidup yang sudah Tuhan anugerahkan sampai hari ini. Biarlah ini menjadi alasan kami untuk memberikan persembahan, alasan untuk memberikan persepuluhan, ataupun alasan untuk memberikan perhatian. Karena Tuhan sudah baik, sangat baik. Melalui kebangkitan-Mu, kami dimenangkan dan kami diampuni. Yang tidak bisa kami ganti dengan kekayaan kami, kecuali dengan kasih yang nyata, keteladanan yang nyata, dan juga ketaatan yang nyata kepada Tuhan. Berkatilah unsur-unsur keuangan yang masuk. Berkatilah mereka yang sudah memberikan persembahan syukur karena alasan-alasan tertentu. Berkatilah juga setiap perhatian jemaat-Mu, terlebih untuk aksi sosial yang dilakukan kemarin. Biarlah mereka yang sudah mendapatkan dan yang masih akan disalurkan pada hari ini, itu akan menjadi berkat bagi mereka untuk boleh mencukupkan dengan apa yang sudah mereka terima, dan mereka pun diberi kesempatan untuk berbagi kepada orang lain. Biarlah mereka tidak menjengkali kuasa Tuhan hanya karena untuk urusan perut. Dalam situasi inilah iman mereka diuji, tetap berserah dan tetap berdoa. Sekalipun jawaban doa kami belum mengetahui kapan akan kami terima. Sama seperti situasi ini, biarlah dengan doa kami beroleh kekuatan dari Tuhan. Biarlah dengan doa kami punya pengharapan bahwa ada kehidupan lain selain daripada memikirkan perkara-perkara duniawi. Dan biarlah dengan doa Tuhan akan memakai kami menjadi kesaksian yang luar biasa bagi saudara-saudari kami yang lain. Yang kuat menguatkan yang lemah, dan yang lemah boleh belajar untuk menjadi kuat. Sesuai dengan setiap doa, nyanyian, dan firman yang didengar selama ini. Terima kasih Yesus. Pemberitaan firman dan segala unsur persembahan yang masuk pada hari ini, Tuhan berkati melalui tangan yang tulus, tangan yang sudah mempersembahkannya kepadamu. Dan segala hal yang berkenan kepada Tuhan, biarlah menjadi kemuliaan nama-Mu. Segala hal yang menyimpang, ampunilah supaya ini tidak akan berkelanjutan pada situasi berkepanjangan melalui virus corona ini. Terima kasih Yesus, dengarkanlah apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Karena kami selalu berdoa hanya beralaskan satu nama, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 268, Kristus Bangkit. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur,
Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tiba waktunya untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Namun sebelumnya marilah kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bagimulah segala hormat, puji, kemuliaan ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal dan yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Di mana atas perkenanan Tuhan yang melayakkan kami masih boleh melakukan ibadah pada hari Minggu ini. Walaupun di dalam suasana live streaming. Tetapi kami percaya kami boleh mendengarkan suara Tuhan, sabda Tuhan, untuk menuntun dan menegur dan memperlengkapi kehidupan kami. Maka biarlah kuat kuasa Roh-Mu yang kudus tinggal berdiam dalam hati dan pikiran kami setiap pribadi. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Demikian juga dengan seluruh jemaat Tuhan di tempat tinggal mereka masing-masing. Boleh mengerti, memahami akan makna kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita membuka firman Tuhan sesuai dengan almanak gereja kita. Kita buka dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua dimulai dari ayat 14a. Selanjutnya nanti dilanjutkan ke ayat 22 sampai ayat 32. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14a, selanjutnya dilanjutkan ke ayat 22 hingga 32. Jikalau kita sudah menemukannya, saya akan membacakannya dan kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepada aku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu.
Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepada kamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur. Dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal ini kami semua adalah saksi. Amin. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan yang akan kita renungkan pada minggu pertama sesudah Paskah ini. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan kepada kita pada hari ini adalah kebangkitan Tuhan. Jadi pertama-tama sebelum kita merenungkan bagian daripada nas firman Tuhan ini, kita harus mengaminkan terlebih dahulu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menang, Tuhan yang mengalahkan dan mematahkan belenggu kuasa maut. Amin Bapak Ibu. Sehingga benar-benar keimanan kita, kepercayaan kita, dan kita mengimani sungguh-sungguh bahwa Kristus Tuhan kita adalah Tuhan 100% dan manusia 100% atas kehendak dan rencana Tuhan. Karena tidak ada sesuatu yang mustahil di hadapan Tuhan. Bagi manusia mungkin tidak masuk akal, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dan memang Tuhan itu tidak terjangkau oleh akal pikir manusia yang terbatas. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau bercerita dulu kepada kita mengawali firman Tuhan ini. Di suatu tempat ada seorang pendeta yang tinggal bertetangga dengan seorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Atau dengan kata lain bisa dikatakan dia adalah seorang yang ateis. Ya. Pendeta ini senantiasa bersikap ramah seperti layaknya orang bertetangga dengan bapak yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang kebetulan pekerjaan bapak ini adalah seorang pembuat sabun mandi. Beberapa lama sering bapak ini mengejek dan menunjukkan sikap yang tidak sopan ya kepada pendeta ini. Karena dia selalu mencibir tentang kegiatan peribadatan pendeta ini beserta dengan jemaat-jemaatnya. Karena selalu dia bertanya, mau kemana Pak Pendeta? Tapi pendeta ini selalu menjawab dengan ramah, mau beribadah. Bapak ikut? Katanya. Oh dia bilang, saya tidak perlu itu. Saya tidak percaya adanya Tuhan, kata si tukang sabun yang ateis. Baik itu di ibadah hari Minggu, ibadah-ibadah di waktu yang sudah ditentukan, ibadah sektor, ibadah seksi, selalu itu ditanyakan oleh si pembuat sabun yang ateis ini. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Pendeta ini termasuk orang yang memiliki sifat penyabar yang tinggi, selalu dia menjawab dengan ramah dan sopan. Walau demikian mereka selalu bertetangga dan bercerita tentang hal-hal yang lain. Sering juga si pembuat sabun ini menyudutkan perkataannya waktu mereka bertukar pikiran, tetapi selalu pendeta menjawab dengan ramah. Suatu ketika mereka mengadakan jalan santai bersama di suatu sore, seorang ateis ini memiliki sebuah niat
untuk mencobai si pendeta dengan pertanyaan dan pernyataan yang sangat menyakitkan. Apa dikatakan Bapak Ibu dan saudara-saudara? Ketika mereka berjalan bersama-sama dengan santai di sebuah taman, dikatakan oleh seorang yang ateis ini, Pak Pendeta, kayaknya sia-sia loh katanya. Kalian seling beribadah. Kadang hari Minggu Bapak bilang, kadang hari Selasa, kadang juga hari Rabu, hari Kamis. Saya lihat jemaat Bapak sama kok seperti orang-orang lain juga orang yang berdosa. Kayaknya pengajaran Bapak juga sia-sia selalu berkhotbah. Jangan-jangan jemaat Bapak juga sudah bosan mendengarkan khotbah Bapak katanya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pendeta ini terus saja berjalan beriringan bersama dengan si ateis ini. Dia tidak langsung menjawab. Kemudian setelah agak jauh mereka berjalan, tibalah mereka di suatu tempat, dia melihat bahwa ada sekelompok anak sedang bermain bola kaki di areal persawahan di dekat taman itu. Maka pendeta itu langsung menghentikan jalan santainya dan berkata kepada si pembuat sabun yang ateis sambil menunjuk kepada anak yang bermain. Dia katakan, Pak, katanya, lihatlah itu. Di sana saya melihat anak-anak itu dengan asiknya bermain, badan mereka kotor, berlumpur, jorok sekali mereka. Sepertinya sia-sia juga Bapak buat sabun mandi dan mengatakan bahwa sekali mandi akan bersih. Sia-sia itu sabun Bapak itu, katanya. Tetapi apa yang terjadi? Si pembuat sabun langsung dia protes. Oh, itu tidak begitu, Pak. Ya kalau anak-anak itu kotor, ya mereka nanti siap bermain bisa mandi. Bisa dia pakai sabun, bisa badannya disabut atau pakai brush. Tidak bersih sekali, sabunan 2 kali, begitu. Siap itu dibilas, nanti kan bersih. Jadi enggak sia-sia sabunan buatan saya, kata si pembuat sabun yang ateis itu. Bapak Ibu pendeta ini tersenyum mendengar pernyataan Bapak si pembuat sabun. Dia katakan, oh begitu Pak ya, berarti harus sabunan berkali-kali supaya makin bersih. Jadi begitu sebenarnya kami orang Kristen ini Pak. Kami menyadari kalau hidup kami penuh dengan lumpur dosa. Sehingga kami selalu datang dan tidak pernah kami merasa bosan bersekutu dan mohon kepada Tuhan agar Tuhan menunjukkan kasih-Nya, menyucikan hidup kami, hati kami, pikiran kami, perilaku kami dari dosa-dosa. Begitu sebenarnya Pak. Jadi kami mengimani bahwa pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib itu Pak, satu-satunya penebusan yang sempurna bagi kami. Kalau kotor tadi Bapak katakan bisa disabun beberapa kali. Tapi kalau hati kita kotor Pak enggak bisa disabun. Harus darah Yesus yang menyucikan kita. Begitu dikatakan Bapak itu dengan seriusnya kepada si pembuat sabun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Bapak si pembuat sabun yang ateis ini akhirnya mengerti dan menerima pernyataan dan kesaksian daripada pendeta. Dan puji Tuhan, dia pun menjadi seorang pengikut Kristus yang setia hingga hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berkenaan dengan firman Tuhan pada hari ini seturut dengan tema yang akan kita renungkan, yaitu kebangkitan Tuhan. Ini adalah bagian daripada khotbah Petrus yang spektakuler. Setelah peristiwa turunnya Roh Kudus, yaitu pemenuhan janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia menjalani sengsara di kayu salib. Kita tahu dari
Kesaksian Alkitab bagaimana Petrus juga adalah orang yang mengalami pasang surut kerohaniannya. Walau setelah 3,5 tahun kebersamaannya bersama dengan Tuhan Yesus dan murid-murid yang lain. Dia sering mengalami pasang surut dan gelombang dalam kerohaniannya. Tidak ubahnya seperti Bapak Gereja kita, John Wesley. Yang setelah menjadi pendeta pun dia belum tetap memiliki sebuah jaminan keselamatan dalam hidupnya. Sehingga akhirnya dia memiliki sebuah slogan. Berkhotbahlah tentang iman sampai engkau memiliki iman. Saya katakan tadi bahwa bagaimana spektakulernya khotbah Petrus itu setelah dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Firman Tuhan katakan kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua 41 bahwa efek daripada khotbah Petrus 3.000 orang kurang lebih bersedia untuk menerima Yesus dan menerima baptisan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Itu efek daripada Roh Kudus yang menguasai dan memenuhi daripada murid-murid Tuhan secara khusus Petrus yang kita renungkan pada hari ini. Dikatakan tadi bahwa dia mengalami pasang surut keimanan, misalnya ketika Petrus ditegur Tuhan Yesus dengan berkata, "Enyahlah engkau iblis." Yaitu ketika Tuhan Yesus katakan bahwa anak manusia itu harus menderita, ditangkap, dan bahkan mati. Namun bangkit pada hari yang ketiga. Petrus katakan, jauhlah itu Tuhan. Yang kedua, ketika Petrus menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Padahal Tuhan telah katakan terlebih dahulu, pada hari ini, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan itu terbukti. Dan yang ketiga, Petrus juga hampir tenggelam saat dia berjalan di atas air ketika ingin mendapatkan Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Bahkan Petrus juga pernah langsung spontan berkata dia tidak tahu dengan apa yang dia lihat ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Tapi kuasa dari tempat yang maha tinggi menegur dia supaya Yesuslah yang didengarkan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Namun kita melihat setelah diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi atau turunnya Roh Kudus pemenuhan janji Allah untuk menyertai umatnya, maka terjadi perubahan 180 derajat dalam kemajuan iman Petrus. Ini adalah sebuah teladan iman yang layak kita tiru sebagai orang Kristen. Sebagai pengikut Kristus. Dan kita imani, kita aminkan juga bahwa Yesus Tuhan kita telah mati, bangkit dan telah mencurahkan rohnya atas kehidupan setiap orang yang percaya. Sehingga melalui nas firman Tuhan ini kita akan merenungkan 3 hal yang akan menjadi dasar iman kita. Yang pertama, nas ini berbicara menjelaskan tentang siapa Yesus sebenarnya. Yaitu Yesus Tuhan kita adalah penggenapan nubuatan dari para nabi tentang tunas Daud yang akan memerintah selama-lamanya dan kerajaannya adalah kekal. Sekaligus juga bahwa Yesus adalah Raja Damai, penasihat ajaib, dan yang diurapi. Dengan kata lain bahwa Allah yang menjelma dalam wujud manusia. Itu ditekankan oleh Petrus
kepada para pendengar khotbah pada waktu itu. Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah yang diutus Allah untuk menebus manusia. Jadi di sana tidak ada keraguan dalam diri Petrus yang langsung menjadi saksi hidup. Saya katakan tadi, awalnya dia adalah orang yang mengalami pasang surut iman, tetapi setelah dia menjadi saksi kebersamaan dengan Yesus, saksi karya-karya Tuhan Yesus, saksi penyalipan, saksi kematian, saksi kebangkitan, dan juga menerima curahan Roh Kudus, maka dia memiliki sebuah keyakinan dan keimanan yang tidak tergoyahkan. Dan kalau kita baca dalam firman Tuhan selanjutnya bagaimana akhir hidup daripada Petrus, dia disalibkan secara terbalik pun tidak akan pernah menyangkal imannya lagi. Saudara-saudara, dia mengutip perkataan dari Raja Daud yang mengungkapkan betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan sendirilah yang memberikan kemenangan kepada Daud yang mengalahkan semua musuh-musuhnya. Kita bisa membandingkan nanti dengan Mazmur 16 ayat 8 hingga 9. Dan ungkapan ini menunjukkan kepada kemenangan Yesus atas musuh yang terakhir, yaitu maut. Seperti tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Jadi musuh yang terakhir sendiri telah Yesus kalahkan. Jadi itulah tujuan daripada Allah menjelma menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus, untuk mengalahkan musuh yang terakhir. Yang kedua, menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Memang hal ini bukan hal yang mudah untuk dimengerti karena manusia memiliki keterbatasan. Tetapi kita harus mengimani bahwa di dalam diri Tuhan Yesus semua nubuatan para nabi dalam perjanjian lama digenapi dengan sempurna. Demikian juga bahwa semua yang Yesus katakan tentang dirinya sebelum penyalipannya digenapi di dalam dirinya. Baik penderitaannya di kayu salib, tentang kematiannya, maupun kebangkitannya dari kematian. Bahkan janjinya tentang roh penghibur yang akan diutus untuk menguatkan dan menyertai muridnya pun dipenuhi pada hari Pentakosta. Kita percaya semua janji-janji Tuhan itu akan dia penuhi dalam hidup kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal lagi yang perlu kita renungkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Untuk menguatkan pernyataan itu kita bisa untuk merenungkan melalui mujizat-mujizatnya. Menyembuhkan orang sakit, mengubah air menjadi anggur, membangkitkan orang mati, dan banyak lagi mujizat Tuhan yang bisa kita lihat. Dan yang kedua, bagaimana Yesus lahir dari perawan Maria sesuai dengan yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Memenuhi, menggenapi seluruh nubuatan para nabi. Kita bisa melihat dalam Yesaya 7 ayat 14. Dan yang ketiga dikatakan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia ada sebelum dunia ini ada, dan dia tetap ada setelah dunia ini berlalu sekalipun. Artinya Tuhan menciptakan dunia ini dari awal sampai akhir dengan sempurna. Daripadanya segala sesuatu dan kepadanya kembali segala sesuatu. Dan Yesus bangkit mengalahkan maut. Itu menunjukkan sebuah kuasa kebangkitan yang bukan dibangkitkan, tetapi dia sendiri bangkit. Kita tahu Yesus juga pernah membangkitkan Lazarus. Itu membangkitkan, berarti Lazarus itu dibangkitkan. Tapi Yesus bukan dibangkitkan, tapi dia sendiri bangkit. Karena itu adalah bagian daripada
rencana penyelamatan Tuhan untuk menebus Bapak Ibu, menebus saya, dan menebus setiap orang yang berdosa. Dalam Lukas 24:6 dikatakan, Ia telah bangkit, bukan Ia telah dibangkitkan. Berarti Yesus itu bangkit sendiri, kehendaknya, kuasanya lah yang terjadi dan bukan ditolong oleh orang lain. Dan hal yang ketiga yang perlu kita renungkan, kita diajak menjadi saksi dari kepada kebangkitan Yesus itu. Menyaksikan tentang Yesus yang telah bangkit, yang mengalahkan kuasa maut itu dan memenuhi segala janji-janji yang telah dinubuatkan sebelumnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana dengan kita pada saat ini? Jika Petrus sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat, apakah kesaksian hidup kita membuat orang bertobat atau malah melemahkan orang lain? Maka pada hari ini kita diajak untuk menjadi saksi, untuk menyaksikan, dan kebangkitan Yesus itu mengubahkan hidup kita. Seperti Petrus yang berubah 180 derajat. Kebangkitan Tuhan mengubahkan ketakutan menjadi keberanian untuk bersaksi tentang siapa Yesus. Kebangkitan Tuhan adalah jaminan kepastian bagi orang yang percaya. Kebangkitan Kristus adalah sebuah babak baru, zaman baru, pengharapan baru bagi kita. Bahwa kita sebagai manusia lama telah diperbaharui dengan satu kunci. Mari kita mau diperbaharui dan menjadi orang lahir baru. Kebangkitan Tuhan menjadi bukti bahwa Yesus Tuhan kita telah mengalahkan musuh yang terakhir, yaitu maut. Dan yang terakhir, kebangkitan Tuhan menunjukkan bahwa kita pengikut Yesus adalah penyembah Tuhan yang hidup. Tuhan yang menang. Tuhan yang telah mematahkan dan mengalahkan musuh yang terakhir sekalipun. Jadi jangan pernah ragu dalam mengikut Tuhan. Aminkan bahwa Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menyertai kita selama-lamanya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga akan firman yang sudah kami dengar. Kami bersyukur bahwa firman-Mu boleh menguatkan kami. Dari firman-Mu kami boleh untuk belajar bagaimana Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menang, Tuhan yang bangkit dan mengalahkan musuh yang terakhir, yaitu maut. Sehingga kami boleh memiliki iman yang kokoh, iman yang tak tergoyahkan. Seperti Petrus yang awalnya mengalami pasang surut iman, namun setelah menjadi saksi daripada karya Tuhan, penderitaan Tuhan, penyaliban Tuhan, kebangkitan Tuhan, kenaikan Tuhan ke sorga, bahkan setelah menerima urapan dari tempat yang maha tinggi, dia menjadi seorang saksi yang tidak tergoyahkan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang belum percaya sekalipun. Biarlah kami juga Tuhan perlengkapi dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami Bapa di sorga boleh menjadi saksi kebangkitan Tuhan dan menyaksikan kemenangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji termulia nama-Mu ya Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Di dalam nama Putra-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan dengan memuliakan Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 130, Saksikan Tuhan Yesus, Sahabat yang Baik. Saksikan Tuhan Yesus, sahabat yang benar. Nyatakanlah kasih-Nya serta anugerah-Nya. Bersaksi bagi Yesus, penolong bagimu. Hai nyanyi bagi Yesus, juru
selamat dunia. Saksikan Tuhan Yesus yang ampunkan dosa, dan berkat-Nya membawa kita masuk surga. Saksikan Tuhan Yesus, suaramu nyaringkan, aku mengasihinya yang mati gantiku. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jalanilah hidup ini dengan semangat dan lakukanlah aktivitasmu di rumah setiap hari dengan senantiasa berharap hanya pada berkat dan pertolongan Tuhan saja. Maka terimalah berkat Tuhan. Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Mari kita kembali bersaat teduh sejenak, mengucapkan syukur kepada Tuhan atas segala berkat-Nya bagi kita pada hari ini. Saat teduh selesai. Salam Bapak dan Ibu yang saya kasihi, salam sehati dan salam sejahtera bagimu sekalian. Kita akan berjumpa lagi pada kebaktian minggu yang akan datang pukul 9 pagi. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin.